Ternyata seluruh bocoran IWB menuju pola yang benar. Astra Honda Motor ternyata disinyalir sudah meracik iklan untuk CBR 150R. Ada 3 motor CBR 150R K45R sudah diracik. Jangan kemana-mana, IWB akan bahas mengenai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Alhamdulillah sampai tetap setia dengan YouTube Iwan Kebenaran, dan alhamdulillah juga IWB selalu juga antusias untuk membahas motor-motor yang sekiranya belum keluar. Karena kenapa, Cak? Motor yang belum keluar ini sesuatu hal yang misterius dan membuat kita penasaran. Ternyata respon mengenai pembahasan kita tentang Honda CBR 150R K45R luar biasa. Banyak sekali yang bertanya ke IWB, banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya penasaran ya. Tentu saja, sekali lagi, semuanya hanya terawangan. Yang kebenarannya belum tentu bisa kita pegang, tapi tidak ada salahnya. Setiap jengkal informasi, setiap jengkal apapun itu yang masuk ke newsroom, IWB share dalam konten YouTube. Oke? Jadi, Cak, sebelum kita melangkah ke hal yang serius, ya kan? Hal serius mengenai terawangan, sekali lagi IWB ingin membahas komen-komen yang kadang-kadang agak mengganggu juga. Komen-komen yang IWB ngerasa bahwa perlu IWB klarifikasi sih, memberikan pencerahan lah, Cak. Jadi IWB sebelumnya kan sudah membahas mengenai tentang motor ini, tentang terawangan beberapa kali, dan juga beberapa komen yang juga sepertinya cukup mengganggu, yakni ada komen seperti ini, Cak. Tolonglah, Cak, IWB jangan ngajarin mengenai perdukunan. Tolong jangan gadekan agamamu. Nah, ini piye tuh, jane kok komennya serius banget iki piye. Dan apalagi ini sudah ngomong mengenai agama dan sebagainya. Orang yang bisa menembus mata batin dan itu menggunakan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu dari kemampuan otak sebenarnya. Jadi kita nggak perlu bahas yang dalam sih. Intinya ini IWB hanya ingin klarifikasi bahwa jangan terlalu diambil berat suatu tema atau apa, bahasa terawangan aja langsung dikaitkan dengan agama. Tolonglah, Cak, ini sampean, waduh, urip sampean ku berat, Cak, lek titik-titik sampean kaitkan yang macam-macam. Ini kan lucu-lucuan, apalagi terawangan juga. Mana ada, Cak, terawangan busi. Terawangan sendiri dari bahasa IWB ini adalah bahasa kiasan sebenarnya. Jadi mana mungkin IWB menerawang, nembus busi, ban, ya nggak mungkin, Kang Mas. Nerawang frame, nerawang tangki, itu bahasa kiasan yang ibaratnya ya lucu-lucuan gitu loh. Jadi jangan terlalu berat untuk komennya. Terus yang pertama. Yang kedua, mengenai komen ini mah konten kebanyakan ini doang, ngemeng doang. Mana gambar langsung dijabarin dong. Kalau udah tahu jangan cuma ngemeng doang. Cak, saya harus tahu bahwa setiap bocoran produk itu punya resiko sangat tinggi, bener nggak? Even IWB kalau punya gambar sekalipun, produk yang belum rilis tidak akan pernah IWB share. Karena satu, ketika itu terjadi, sampean berarti sudah mengorbankan orang lain. Karena gini loh, produk belum rilis, pabrikan itu sangat ketat. Punishment yang sangat keras bagi mereka yang membocorkan rahasia perusahaan. Pasti sama udah tahu lah yang kawan-kawan pabrikan kan. Karyawan membocorkan mungkin foto tangki, foto jok, foto velg, atau foto apapun itu perintilan, itu bisa langsung dipecat. Kalaupun ada gambar, IWB nggak akan share karena akan mengorbankan orang lain, Cak. Jadi kita akan berikan kisi-kisi yang lebih berguna, dan kisi-kisi ini pun tentu juga belum akurat, makanya kita sebut terawangan. Dan kalau sudah menyebut terawangan, jangan dikaitkan dengan yang macam-macam, yang agama, yang ini, itu kan lucu-lucuan. Sekali lagi ya, teman-teman semuanya, ambil semua konten ini dengan yang ringan ya, jangan dikait-kaitkan ya, kadang-kadang malah kita kebablasan. Menurut ini kebablasan, sampai titik-titik dikaitkan agama. Ya agama biarlah antara kita sama Allah yang tahu gitu loh ya. Yang menilai orang, justifikasi orang tuh kita dan langsung sama hamba sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung gitu, Cak. Jangan sok jadi kayak ini, udah salah ya, bikin nggak enak bacanya gitu ya. Jadi terawangan itu kiasan. Yang kedua, gambar itu nggak pernah akan mungkin kita share. Jadi IWB punya pengalaman yang luar biasa di mana gini, Cak, pabrikan itu nggak akan pernah memberikan izin
untuk siapapun nge-share produk yang belum rilis. Confidential, strictly forbidden. Dulu IWB masih berani ya nge-share perintil-perintilan. Mungkin 5-6 tahun yang lalu. Kalau sampean ikut di Iwan Banaran Blog, pasti sampean paham mengenai ini, Cak. Ya, tapi ternyata semakin kesini itu sudah sangat strict. Jadi ada kontrak-kontrak yang mengikat, di mana ketika bocor fotonya, bukan hanya karyawannya, Cak, yang dipecat, tapi seluruh dari vendornya itu. A whole of company, kontrak akan diputus. Coba, berapa ribu yang di sana? Bener nggak? Makanya sampean harus tahu kondisinya. Dengan ada secuil informasi aja, itu sudah alhamdulillah kita bisa share buat sampean. Jadi setidaknya sampean tahu pergerakan pabrikan seperti apa. Kemarin ada lagi tuh, mengenai kerjasama. Banyak sekali yang mengatakan IWB sudah kerjasama sama Y, IWB sudah kerjasama H untuk membocorkan supaya ini iklan gratis. Nah, ini yang komen-komen lucu ini, unik dan sangat menarik. Jadi Kang Bro, tidak ada satupun pabrikan yang senang, Cak. Produknya bocor itu nggak ada yang senang. Pabrikan selalu sangat-sangat memproteksi. Karena ini berhubungan dengan strategi. Jangan salah, jadi saya berpikir bahwa, IWB kerjasama dengan H atau Y atau S atau K untuk membocorkan produknya supaya apa? Ngiklan gratis. Itu salah sekali, opini yang salah. Jadi IWB ingin luruskan mengenai opini karena kasihan, takutnya nanti pabrikannya curiga sama internal mereka, curiga, siapa yang bocor dan sebagainya. Nggak ada begitu, tidak ada kerja sama sekali, dan ini ya sekali lagi confidential, privat, strictly forbidden, yang tidak diizinkan sedikit pun bocor. Karena pertama, ini berpengaruh dengan strategi dari pabrikan itu sendiri, di mana ketika produk sudah terendus, maka bisa diintip oleh rival yang akan melakukan counter attack. Itu yang mereka hindari. Itu yang pertama. Jadi strategi jangan sampai terendus, makanya mereka tidak akan meng-share atau memproteksi lah intinya produk yang belum rilis. Yang kedua, akan berpengaruh pada penjualan produk yang sudah ada. Contoh, kita bocorin mengenai PCX 195 4 katup, atau Honda CBR untuk sekarang ini, atau IROC contohnya, atau mungkin Saluto mungkin ya, Suzuki, atau mungkin Kawasaki ZX25R. Itu suka atau tidak suka, bocoran ini akan berpengaruh pada penjualan produk yang sudah ada, yang masih ada. Jadi ada stoknya nih. Pasti akan ada nahan pembelian. Bener nggak? Sampean pasti ngerasakan. Pasti sampean juga melakukan hal yang sama. Ketika denger nih, atau membaca atau melihat bocoran produk dari Iwan Banaran, pasti ada tindakan untuk mengerem. Jangan-jangan beneran nih kata Cak IWB, saya beli sekarang, bulan depan keluar nih, udahlah, ntar aja deh. Bener nggak kayak gitu? Dan ini disadarin pabrikan, dan itu pasti dilakukan oleh ribuan orang di luar sana kalau tahu mengenai produk baru yang bocor. Makanya pabrikan nggak seneng, Cak, kalau ada orang yang mengulas mengenai bocoran produk yang belum lahir. Jadi jangan salah sampean. Pertanyaannya, Cak IWB kok bisa? Cak IWB bisa tahu? Nah, itulah saktinya ilmu kabut tunggal. Yaelah, menelusuk ke kiri ke kanan, ya kan? Kita namanya kabut, Cak, bisa menelusuk ke kiri kanan, menjelma dari sesuatu hal. Sekali lagi ini guyonan loh ya. Nanti sampean serius lagi ngomong yang aneh-aneh, dikaitkan macam-macam. Oke, jadi itu aja sebelum kita melangkah yang poin di mana update bocoran tentang CBR 150R K45R yang ternyata cukup heboh. Tapi yang pasti memang ini akan menjadi hot product yang memang harus kita tunggu. Jadi setelah IWB share ke sampean semuanya tentang kisi-kisi hasil terawangan pribadi mengenai motor yang disinyalir sedang disiapkan Astra Honda Motor untuk menggebrak pasar 150cc dengan motor yang all new, desain baru, engine baru, kelistrikan baru, pernik-pernik baru, detailnya baru, ternyata polanya semakin menuju ke arah yang benar. Yaelah, lo kok bisa begitu, Cak IWB? Jadi, Cak, sebelumnya IWB sudah share ke sampean tentang kisi-kisi Kode Project yang bernama K45R. Kode Project ini merupakan generasi keempat dari Honda CBR 150R versi lokal. Ini IWB tekankan, yang versi lokal atau racikan lokal. Jadi jangan sangkut pautkan dengan yang versi karbu. Karena kan sebelumnya untuk versi Thailand, Indonesia itu sudah mendarat Honda CBR 150R versi karbu yang slim, yang sempat dikloneng oleh Minerva. Sampean masih ingat kan? Ya, Minerva waktu itu mengkloneng dari desainnya dan cukup laris. Tapi ini bukan didatangkan oleh Astra Honda Motor. Sampean harus paham ini. Jadi yang CBR 150R versi karbu yang slim itu didatangkan oleh importer umum atau IU. Nah, baru Astra Honda Motor di tahun 2012 mengimpor Honda CBR 150R versi injeksi yang sampai bisa intip di gambar ini. Nah, ya kan? Ini agak segeser sini deh. Nanti kalau ada gambar nongol biar enak, nggak kepotong.
Jadi Cak, itu adalah yang versi Thailand punya. Pure buatan Thailand dan diimpor secara completely build up atau CBU. Utuh Cak, didatangkan dari Thailand. Yang pertama, didatangkan adalah importir umum yang sempat connect oleh Minerva, yang disebut kesampaian semuanya. Yang kedua, itu diimpor oleh Astra dan Motor langsung. Dan barulah generasi yang Ibu sebut tadi, yakni menggunakan kode project K45A, ini baru pure buatan lokal. Jadi racikan lokal, Cak. Semuanya dibuat Indonesia. Mulai dari frame, dan ini adalah generasi pertama karena CBR sebelumnya menggunakan model parameter Delta Box lah kita bosonya ya. Parameter frame kotak yang di bahasanya yang sampean kenal lah istilahnya di Yamaha disebut sebagai Delta Box. Nah, jadi untuk generasi lokal ini sudah menggunakan frame truss frame sebutannya, atau ya kita sebutnya tralis lah bosonya, Cak. Dari K45A kemudian lanjut ke 45G, dan berlanjut ke 45N di tahun 2018, dan terakhir ini yang sekarang kita sebut atau kita bahas ini adalah K45R. Kode R sepertinya memang benar-benar all new, Cak. Ibu sudah sebutkan sampean semuanya. All new dari desain, all new dari filosofi karakter yang agresif, sporty, dan juga pasti akan beda dibandingkan dengan sebelumnya. Insya Allah, sekali lagi ini kan hanya terawangan Kang Mas. Jadi nama terawangan itu samar-samar, kita nggak bisa katakan bahwa ini akurat 100%. IB nggak pernah mengatakan demikian, tapi bolehlah sampai tampung, itu kisarannya di atas 80%, 70-80% lah. Untuk akurasi desain berubah total, dan perubahannya IB sudah sebutkan sampai semuanya. Perubahannya adalah mirip dengan CBR 250R RK64. Nah, menyambung dari seluruh bocoran tadi, sampean percaya nggak? Dari hasil terawangan, sekali lagi, terbaru, maka Ibu belum mandi nih, langsung ambil kamera buat sampean, biar sampean tidak ketinggal sejengkal pun informasi hasil terawangan dari Iwan Banaran. Jadi, Cak, semua pola sepertinya terbentuk, ya, dari awal akhir, dan kemudian kemarin, ya, beberapa hari lalu, Ibu menerawang, ya, kembali menerawang, menggunakan ilmu jengking kumah murep, itu IWB mencium pergerakan dari Astra Honda Motor yang sedang meracik iklan. Nah, sebelum kita melangkah mengenai iklan ini, perkenalkan IWB juga ingin nge-share bahwa sounding yang IWB terima, ya, ilmu terawangan menangkap Astra Honda Motor sudah meracik sekitar 3 unit Honda CBR 150R K45R. 3 unit ini berstatus prototype, Cak. Jadi prototype ini bisa digunakan untuk internal review. Biasanya ya, ini kan semuanya terawangan. Ibu nggak tahu realnya seperti apa. Internal review sebelum masuk ke mass production. Jadi sebelum masuk mass production, pabrikan biasanya selalu meracik unit utuh dulu, Cak. Ya kan, unit utuh sebagai simulasi. Apa aja komponen yang kurang, apa aja komponen yang sudah oke, mereka akan review. Ya kan, review dan juga ada testing internal. Ibu sudah sebut kesampaian bahwa Astra Honda Motor memiliki sirkuit internal, sirkuit yang tidak bisa diakses siapapun, sirkuit yang hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ditunjuk, authorized people only, authorized person only yang sudah ditunjuk, dan itu hanya segelintir, Cak. Jadi dipilih, Cak. Nggak semua orang karyawan bisa masuk, hanya orang-orang yang dipercaya untuk mengembangkan atau riset and development dari sebuah produk itu, dan K45R masuk 3 unit yang sudah ada unit utuh. Itu yang masuk ke newsroom IWB dari terawangan. Oke? Nah, dari 3 unit utuh ini biasanya bisa digunakan untuk internal review yang pertama, yang kedua juga bisa untuk bahan iklan. Pembuatan banner, kemudian pembuatan brosur, atau pembuatan iklan TV atau TVC. Inilah yang klop dengan terawangan lagi IWB lainnya. Setelah mendapatkan sounding mengenai 3 unit ini, kemungkinan besar sekali lagi akan masuk mass production. Bisa jadi di bulan Desember sudah ada. Mungkin saja hasil terawangan dari Desember ini akan ada namanya produksi, walaupun tidak banyak. Karena Ibu yakin di tahun 2020 ini adalah tahun penutupan di mana pabrikan nggak akan menggenjot produksi. Baru nanti di push Januari. Biasanya demikian. Ini sekali lagi terawangan, Cak. Aduh, sampai jangan serius-serius toh. Ternyata dari terawangan 3 unit ini, sekali lagi IWB juga mendapatkan kabar burung. Cialah, bosan kabar burung ya. Isu-isu di mana Astra Honda Motor disinyalir sudah membuat video TVC, video TV komersial atau YouTube atau apapun, pokoknya buat video, Cak. Dan lokasinya kalau tidak salah, Cak, itu berada di Landmark. Sayang sekali, jadi karena ini adalah unit produk yang belum rilis dan sangat diprotek, sterilisasinya sangat luar biasa. Jadi jangan berharap kita bisa mendekati lokasi, karena hanya authorized person yang bisa mendekati lokasi. Jadi di Landmark itu banyak sekali security,
yang menjaga lokasi syuting. Sebegitu luar biasanya proteksi. Karena memang produk ini rahasia, Cak. Produk ini sangat diprotek. Tidak boleh dijepret, tidak boleh difoto, tidak boleh orang masuk mendekati lokasi selain orang yang authorized atau sudah diizinkan. Syuting sendiri, konon ya, kalau tidak salah menganalisa, itu menggunakan Honda CBR K45R warna merah. Jika tidak salah menerawang, Cak. Sekali lagi, ya. Jadi warnanya merah dengan komposisi, kita akan rawang dulu nih. Komposisi di mana untuk bagian visor depannya. Oke, visor depan, tangki dan buritan warna merah. Tapi di bagian fairing itu warna hitam. Jika tidak salah menerawang. Artinya apa? Merahnya ini kemungkinan besar ada red racing dari Astra Honda, ada Honda ya. Jadi red racing color, dan yang blacknya ya hitam. Tentu saja hitam nggak hitam murni karena ada stripping dan sebagainya. Dan jika tidak salah mengatakan bahwa berarti untuk model icon Honda CBR 50R ini nanti akan mengusung dual tone color. Jika tidak salah menganalisa, Cak. Sekilas demikian. Terawangannya, namun juga samar-samar. Oke? Nah, syuting sendiri atau pembuatan iklan TV ini memang sangat diproteksi, tapi IWB menangkap ada siluet bahwa kemungkinan besar nanti akan ada syuting di mana Honda sepertinya ingin menekankan agile atau kelincahan motor ini dengan bermanuver zigzag. Mungkin seperti itu. Mungkin. Loh, Cak IWB kok tahu loh? Ini kan hanya menganalisa dan menerawang dari video sebelumnya, Cak. Sampean kau tahu kan ada tuh yang CBR 150R yang di video ini. Ya, teman lihat di sini itu ya dia zigzag kiri kanan dan mirip-mirip kayak gitulah. Sekali lagi ini semuanya terawang yang terbukti, yang terbuka meleset, jangan diambil hati dulu, Cak, mau ditampung saja. Artinya apa? IB happy karena polanya ternyata seirama. Karena IB cross check kiri kanan silang ya dari banyak jaringan, dari pertama sampai sekarang bocoran mengenai iklan itu ternyata seirama. Memang silently, jadi silently, very silently bosone iku diam-diam, Cak. Koyok tencu, Cak, ngerti gak? Sama lek jenenge ngerti game tencu iku lho. Ngerti ra? Sing tencu iku sing ninja iku, nah iku diam-diam ya kan, tapi bergerak. Ya, jadi cukup mengerikan. Jadi gitu, Cak ya. Mungkin ini hanya sekilas celotehan IWB ya mengenai perkembangan dari Honda New CBR 150R K45R yang Ibu sudah jabarkan sampai semuanya. Semoga saja ini bisa memberikan sedikit kisi-kisi kesampaian semuanya tentang perkembangan, tentang kemungkinan. Walaupun belum tentu akurat, tapi monggo sampean tampung supaya sampean tahu perkembangan. Sekali lagi, akurasinya belum tentu akurat 100%. Semuanya hanya kisi-kisi samar-samar. Ngono bae, Cak, yo. Wis kebanyakan celotehan, matur nuwun sampean setia nonton video beneran. Sekali lagi, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat waktu karena itu yang paling penting, Cak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.